Sekarang Raja lagi rajin banget ngasih kejutan sama Arsy, para pemirsa. Bikin Arsy selalu berbunga-bunga. Dan bukan cuma Arsy saja teman-teman, tetapi keluarga dari Arsy pun mendapatkan begitu banyak surprise dari Raja. Wih, keren banget. Ini baru namanya suami idaman. Pasti mau ya. Kali ini Dimas kembali membuat ulah teman-teman. Dia sudah mulai menteror kembali Pak Irwandi untuk yang kesekian kalinya. Dia bakal mengancam dan membongkar semua kepalsuan tentang rumah tangga Raja dan juga Arsy. Dasar psikopat. Belum pernah ngerasain kesambet penunggu pohon beringin loh ya. Sini ke Banten. Tapi justru di momen ini juga Dimas lagi kena apes teman-teman. Kenapa? Karena Dimas akan dibongkar semua kelakuan buruknya di depan Arsy oleh Iqbal. Nah kan, baru aja gue omongin. Belum nih penunggu pohon beringin datang nyambet lu, udah kena karma. Rasain lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Sehat selalu buat kalian ya. Panjang umur, panjang rezeki. Oh kok panjang sih? Yaudahlah nggak apa-apa, yang penting panjang. Banyak rezeki, sehat selalu, dan pastinya selalu dimudahkan segala urusannya buat kalian semua yang nonton video ini. Dan sekarang kita masuk di episode 41 drama series Amka teman-teman. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita ini bermula ketika Raja ingin memberikan surprise terhadap Arsy teman-teman. Tetapi ada yang berbeda dari surprise ini. Dia ingin memberikan sebuah kejutan untuk sang ibu dari Arsy teman-teman, yaitu Ibu Dahlia. Dia sengaja ingin membantu usaha dari Ibu Dahlia dengan cara dia membelikan mesin cuci dan juga menyiapkan ruko yang begitu besar untuk sang mertua agar sang mertua tersebut bisa menjalankan usahanya sendiri dan tidak bekerja lagi dengan orang. Karena kita tahu selama ini Ibu Dahlia montang-manting kerja cari nafkah ya, padahal menantunya kaya, tapi dia nggak gengsi. Walaupun cuma sekedar hanya agen laundry, dia begitu semangat. Nah, karena semangatnya luar biasa, akhirnya Raja pun ingin membantu sang Ibu Dahlia atau ibu mertuanya teman-teman dengan memberikan semua fasilitas usaha laundry. Wah, seneng sih, tapi sayangnya Ibu Dahlia sempat menolak. Karena merasa bahwa apa yang diberikan oleh Raja terlalu berlebihan. Dan itu bukan uang yang sedikit. Tapi dengan dipaksa oleh Raja dan juga Pak Irwandi, akhirnya Ibu Dahlia pun mau menerima bantuan dari sang menantu tercintanya. Dan ya Allah, baik banget kata Ibu Dahlia. Tapi ada sosok satu keluarga yang tidak senang, yaitu Dias teman-teman. Dias tidak senang. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu semua para pemirsa, Dias melihat Raja sedang bersama perempuan lain selain istrinya. Jadi wajar kalau saat ini ekspresi dia sangat tidak senang dengan apa yang sudah diberikan Raja terhadap keluarganya. Dan dia pun pergi masuk ke kamar. Sampai akhirnya Ibu Dahlia pun merasa tidak enak dengan ekspresi dan sikap dari Dias teman-teman. Dan meminta kepada keluarga Raja agar untuk memakluminya. Esokan harinya dalam sebuah perjalanan, Raja dan Arsy menuju ke sebuah tempat yaitu ke TPA. Dia berjanji bahwa dia akan memberikan surprise lagi untuk yang kesekian kalinya. Tetapi Raja tidak memberikan informasi tentang surprise-nya atau kejutannya itu apa. Lalu sampai jadi TPA, Raja pun akhirnya mengungkapkan ternyata dia akan memberikan melelang mobilnya dan didonasikan untuk program lelang TPA tempat di mana Arsy mengajar teman-teman. Dan Arsy pun kagum. Kemudian di lain waktu para pemirsa, Pak Irwandi pun ternyata begitu antusias dengan program lelang yang sedang diselenggarakan oleh TPA dari tempat Arsy mengajar. Dia pun mencoba untuk menelepon sana sini teman-teman relasi bisnisnya, bahkan teman-teman dekatnya pun untuk diajak untuk berikutan berdonasi dan mau ikutan program lelang dari TPA tempat Arsy teman-teman. Tiba-tiba begitu selesai berkomunikasi dengan relasi bisnisnya, sosok nomor telepon yang tidak ada namanya pun menelepon masuk di dalam HP-nya. Ketika Pak Irwandi mengangkat telepon tersebut, tiba-tiba suara teror pun datang. Itu adalah Dimas yang selalu bikin emosi dan psikopat ya, yang saat ini sedang ditunggu sama penghuni pohon beringin. Dia menteror Pak Irwandi teman-teman. Dia akan mengancam bakal membuka semua kedok ya, kebohongan-kebohongan tentang rumah tangga anaknya.
Dengar hal itu langsung emosi. Dia langsung mengancam kepada penelpon tersebut. Ketika dipertanyakan oleh Pak Irwandi, apa keinginan kamu ingin mengganggu dan merusak rumah tangga anak saya? Lalu sang peneror pun menjawab, saya akan membongkar semua aib tentang keburukan rumah tangga anak Bapak. Dan saya mempunyai bukti yang begitu akurat. Karena saya lebih mengenal Raja dan juga Arsy ketimbang Bapak. Tiba-tiba mendengar ucapan tersebut, Pak Irwandi pun langsung kaget. Ternyata penelpon ini adalah orang yang kenal dekat dengan Raja dan juga Arsy. Timbullah sebuah kecurigaan. Berarti yang selama ini menteror beliau adalah bukan orang jauh, melainkan orang terdekat mereka. Nah, naas menurut gue, sang peneror tersebut bakal terbongkar. Dan akhirnya Pak Irwandi pun akan menyelidiki orang tersebut. Karena dengan sebuah statement yang dia bilang bahwa saya adalah orang yang lebih kenal dengan Raja dan juga Arsy, itu menandakan bahwa orang tersebut bukan orang jauh, orang yang kenal dengan mereka. Dan ini membuat Pak Irwandi lebih mudah untuk menyelidiki siapakah peneror telepon tersebut. Di hari yang berbeda, Iqbal pun mencoba untuk menghubungi Arsy. Dia sengaja ingin bertemu dengan Arsy dan ingin mengobrol empat mata. Ada beberapa hal yang ingin diungkapkan Iqbal terhadap Arsy. Ini menyangkut tentang rumah tangga kalian. Dan tiba-tiba Arsy pun langsung datang menemui Iqbal. Setelah mereka bertemu, Iqbal pun mengungkapkan apa yang sudah selama ini dia pendam-pendam tentang keburukan-keburukan yang selama ini Dimas lakukan terhadap keluarga mereka. Setiap kali pertanyaan dari Iqbal berusaha dijawab oleh Arsy. Namun ada satu pertanyaan yang membuat Arsy terkejut. Pernahkah Dimas mengatakan cinta kepada kamu? Lalu Arsy pun menjawab, tidak, karena selama ini saya menganggap bahwa Dimas adalah sahabat baik saya. Sebagai seorang lelaki, gambarkan bahwa sebetulnya Dimas cinta sama kamu. Tidak mungkin selama ini saya menganggap sebagai teman, walaupun memang saat ini saya sedang renggang. Bahkan saya mencoba untuk menghindar dari Dimas karena selama ini Raja selalu salah paham ketika saya berkomunikasi dengan Dimas. Dia pun sempat menuduh saya bahwa saya telah berselingkuh dengan Dimas. Makanya saya mencoba untuk menjaga jarak bersama Dimas. Sejujurnya Dimas itu sebetulnya cinta sama kamu. Buktinya bahwa Dimas sampai saat ini menyimpan foto kamu di dalam dompetnya. Lalu Arsy pun terkejut. Dan ini adalah alur cerita episode 41 drama series Amka. Semoga ini bisa menghibur kalian semuanya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, penyampaian yang tidak pas. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.